wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini Ibu akan bercerita. Ibu akan bercerita tentang kancil dan buaya. Ada yang pernah baca cerita tentang kancil dan buaya enggak? Belum. Ya udah, hari ini didengarkan ya cerita dari Ibu. Nanti kalian bisa mengetahui cerita tentang kancil dan buaya ini. Pada suatu ketika, di tengah sore hari yang sangat teduh, Gitu. seekor Terima kasih. kancil tengah mandi di sungai. Sang buaya yang melihat kancil saat itu tengah mandi berkata, "Wah, ada buaya tengah mandi di sungai." Kemudian kancil yang tidak menyadarinya pun terus mandi saat itu. Mandi dengan riangnya, bermain-main air. Kemudian sang buaya semakin mendekat. Sang buaya mendekati kancil perlahan agar tidak menimbulkan percikan air saat itu. Sang kancil pun akhirnya merasakan ada hal yang aneh di dalam air itu. Sang kancil pun akhirnya keluar dari sungai dan melihat buaya yang timbul dan bercerita dengannya. "Hai buaya, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku yang menanyakan itu padamu. Ngapain kamu mandi di sini? Ini kan tempatku." Sang buaya hanya ingin berpura-pura untuk bisa menyantap daging kancil, karena ia baru saja menemukan makanan yang saat itu dia anggap sangat lezat. "Udah lama aku tidak memakan daging kancil, pasti rasanya enak sekali." Dan saat itu pun kancil berpikir, jika dia lari, pasti buaya akan mengejarnya. Bagaimana ya caranya kancil untuk bisa lolos dari buaya itu? Akhirnya kancil pun berpikir, "Kamu tidak akan kenyang makan daging kecil seperti aku." Akhirnya sang buaya pun berkata lagi, "Kamu ingin menipuku lagi ya? Kali ini aku tidak akan tertipu olehmu." Sang kancil pun akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan bersedia untuk menjadi santapan makan siangmu. Tapi ada syaratnya. Biarkan aku kenyang terlebih dahulu ya. Aku ingin mencari buah-buahan yang ada di sini terlebih dahulu." Ya, terima kasih. Tahu nggak? Tahu. Nah, dahulu kala di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci. Kelinci mempunyai sifat yang sangat sombong karena dia merasa dia memiliki kekuatan dengan lari yang sangat cepat. Suatu ketika si kura-kura yang mengetahui kesombongan si kelinci menantang si kelinci ini. "Hai kelinci, kenapa kura-kura? Ayo kita adakan lomba lari." "Lomba lari? Tidak salah saya dengarnya. Kamu kan seekor kura-kura, mana mungkin bisa mengalahkan saya." Dengan percaya diri kura-kura berkata, "Saya akan tetap menantang kamu kelinci." "Oke, baiklah, saya terima tantangan kamu." Nah, sesuai kesepakatan mereka dengan rute yang akan dilewati, perlombaan tersebut dimulai dengan jurinya seekor monyet. Tibalah saat perlombaan itu, dan perlombaan itu dimulai. 1, 2, dan 3, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Tahu kan anak-anak, kelinci larinya cepat sekali kan? Iya kan? Iya bun. Kelinci saya sakit. Sangat cepat. Kura-kura di belakangnya, hewan yang lain bersorak-sorak buat kura-kura, memberi semangat buat kura-kura. "Ayo kura-kura, cepatlah berlari." Lalu di tengah perjalanan, karena si kelinci ini tahu dengan kekuatannya berlari dengan cepat, dia melihat jauh di belakang sana kura-kura dengan jalannya yang lambat, dengan menopang rumahnya. Dia pasti berjalan dengan lambat.
pikirnya si kelinci. Saya beristirahat dulu, tunggu. Ada seekor pohon yang besar, dia duduk di situ beristirahat. Kura-kura juga masih jauh di sana. Saya istirahat dulu sebentar. Tak lama kemudian si kelinci tertidur. Lalu kura-kura berlari dan dia melihat ke arah kelinci. Kelinci tertidur dengan pulas. Pelan-pelan kura-kura berjalan dan berlari dan akhirnya tiba di garis finish. Kura-kura pun memenangkan pertandingan itu. Seketika si kelinci langsung terbangun dan lari sangat cepat. Ternyata saya kalah. Oke, terima kasih. Aku ada di sekitar kita. Aku ada di atas dan aku mempunyai badan yang bisa berputar-putar. Kipas. Wah, belum langsung pinter. Nah, tebak-tebakan kita cukup sampai sini ya, Assalamualaikum. Membuat kalian untuk tertantang melaksanakannya ya. Cerita ini Ibu beri judul yaitu menyeberangi jembatan atau kanopi break yang ada di Bukit Bengkirai. Anak-anak sudah pernah ke sana? Belum. Siapa yang sudah? Oh iya sudah ya. Ada manggilnya enggak pakai ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan murid. Ya. Eni sudah pernah ke sana ya? Sudah, Bu. Dengan siapa Eni ke sana? Teman-teman sama ibu guru. Oh, berarti Eni sudah pernah melaksanakan ya menyeberangi jembatan atau kanopi break yang ada di Bukit Bengkirai? Ya. Boleh. Ibu tanya jawab dengan nama ini. Boleh ya. Mungkin kalau Eni sudah mempunyai pengalaman nanti bisa Ibu Dwi ajak juga Eni ke depan untuk bercerita, boleh Bun? Ya sudah dibuatnya. Oke, karena waktu mungkin durasi Bu ya. Jadi hari ini Ibu akan bercerita pengalaman Ibu ya dari awal ya. Kita berlima menaiki mobil ya seperti biasa. Ya, kita menuju dari Lojanan dengan Pak drivernya Pak Mahen, kemudian Ibu Dwi serta Mbak Nur dan juga Mbak Yilis. Ya. Dari Lojanan perjalanan kita kurang lebih 1,5 jam anak-anak. Jadi anak-anak yang mabuk ya siap-siap aja minum antimo ya. Jadi kalau kita akan melakukan perjalanan, jika anak-anak mempunyai atau sering pusing-pusing, sediakan dulu antimonya dan minum dari rumah. Oke anak-anak ya. Jadi cerita Ibu berawal dari Lojanan, kemudian kita singkat cerita sudah sampai di Bukit Bengkirai seperti itu ya. Jadi perjalanan ke Bukit Bengkirai itu sangat menarik. Kenapa? Karena di sana di sepanjang jalan Bun, kemarin Bun, anak-anak ya. Kemarin kita temui itu ada monyet-monyet ya di jalanan, kemudian kita bawa pisang ya. Kita lempar dan monyet itu sangat senang Bun. Mungkin melihat penghuni baru ya seperti saya, seperti Bu Dwi ini ya, lewat di hutan di situ. Jadi mereka memberikan respon menyerbu misalnya makanan yang kita beri seperti itu. Sebetulnya itu adalah hewan liar, tapi karena dekat dengan mobil yang kita kendarai, dia di depan kita lempar makanan kita terima. Singkat cerita setelah sampai di Bukit Bengkirai, jadi kita berlima mendapat tantangan. Tantangannya adalah menyeberangi jembatan ya Bukit Bengkirai. Seperti kita tahu ya anak-anak, Bukit Bengkirai atau jembatan itu terletak di 30 meter pohon. Jadi kita naik tangga dulu pelan-pelan sampai di atas. Apa yang terjadi ya, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Ada yang menggetar-getar begini ya. Teman Ibu ada namanya Ibu Dewi Titian itu, dia menggetar. Untuk nyebrang saja dia nggak berani, jadi terpaksa dia merangkak ya. Bayangkan aja anak-anak kalau merangkak seperti apa ya, karena dia ternyata dia takut ketinggian.
tapi dia mendapat tantangan anak-anak ya. Tantangan, kalau kamu bisa menyeberang jembatan ini, kamu saya ajak jalan lagi. Seperti itu ya. Jadi setelah saya nyebrang ya, dia cerita ada 3 jembatan penyeberangan dari pohon ke pohon ya. Pohonnya setinggi 30 meter. Jadi bayangkan ya, anak-anak bayangkan satu pohon ke pohon lainnya berhubung jembatan ya. Jembatannya tidak pakai pegangannya besi ya, tapi dari tali. Bawahnya adalah kayu. Bayangkan kalau kalian berjalan di situ, goyang, dan kita yang usil, malah digoyang-goyang begini seperti itu kan. Nah, kalau Ibu Dwi sih sudah namanya orang sudah outbound ya sedang aja lari aja. Tetapi teman Ibu yang di belakang ini, ya ketakutan tadi, bengetan kita tadi ketinggalan. Kita sudah sampai di seberang, dia masih di sana nggak berani nyebrang. Jadi apa yang dilakukan? Ternyata dia, ayo cepat merangkak ya. Singkat cerita, setelah merangkak sampai ke ujung, dia sambil, aduh Bu, aku nggak berani lagi, lanjut. Padahal masih ada 2 lagi, 2 jembatan untuk sampai ke tangga yang turun. Mau? Jadi akhirnya mau nggak mau kita sudah sampai seberang ya. Ayolah Mi, bisa ya. Kalau kamu sudah sampai sini, kita tinggal. Di situ juga terdapat kemarin ada itu namanya bangkai ular, pelungsungan ya. Ya, jadi di sebelahnya itu ada pelungsungan ular. Saking takutnya mungkin ya. Jadi mau nggak mau dia itu merangkak seperti itu. Dan ada videonya itu Bun, videonya ada saya videokan memang seperti itu ya. Ya anak-anak, mungkin bagi kalian yang suka outbound ya, mari kita coba ya menyeberangi, bekasi tantangan nih ya, menyeberangi Canopy Bridge atau jembatan Bengkire yang ada di Bukit Bengkire Samboja ya. Mungkin itu sedikit ya, sekelumit ya, karena durasi juga ya. Yaitu sekelumit cerita dari Ibu, pengalaman pribadi ya, mungkin bisa menginspirasi kalian di masa liburan mendatang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kita ada 3 nggak ya? Banyak, bisa dihitung? 3 ya. Judul ceritain hari ini tadi apa ya? Silang Tiga. Dulu katanya ini ceritanya dari Nusa Tenggara. Ada ibu-ibu, dia tidak bisa punya anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau punya anak, pokoknya harus punya anak. Bagaimana rupanya akan aku terima. Tidak lama setelah berdoa, ibu itu hamil. Siapa di sini yang punya adik bayi? Pernah lihat ibunya mengandung? Ya, pernah. Oke, berat nggak ya kalau membawa bayi di dalam perut? Berat. Singkat cerita, bayi lahir ke dunia. Wah, ibunya senang sekali. Anakku cantik banget. Hidungnya mancung. Mana hidungnya? Matanya besar. Mana matanya? Coba kejap-kejapkan matanya. Nah, saking cantiknya, si ibu itu berkata, anakku tidak boleh diperlihatkan pada siapapun. Seumur hidupnya sampai berusia 7, mana tangannya 7? Si Rambut Tiga, nama anak itu, tidak pernah melihat wajahnya karena ibunya berpesan, Rambut Tiga, kamu itu yang paling cantik sedunia. Kalau kamu keluar rumah, nanti orang-orang cemburu pada kecantikanmu. Janji ya pada ibu, jangan keluar rumah. Si Rambut Tiga awalnya berkata, benar juga nih mak gue, pasti aku tidak boleh keluar karena aku sangat cantik jelita. Nanti yang lain cemburu dong. Gimana? Bener kan? Aku cantik jelita. Siapa di sini yang cantik? Nah, seperti itu juga si Rambut Tiga. Sampai pada suatu saat dia merasa tidak punya teman.
Kenapa ya aku nggak punya teman? Padahal kan aku cantik jelita. Ibuku bilang hidungku mancung. Mana hidungnya? Mataku bersinar. Aku mau ngaca deh. Aku mau buktikan bahwa aku adalah gadis cantik seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Dia ambil kaca pelan-pelan keluar dari kamarnya. Boleh nggak ya aku melanggar perintah ibu? Pasti aku cantik jelita. Ini kacanya aku nggak sabar deh. Boleh lihat nggak ya? Nggak boleh. Tapi kan aku mau lihat. Kan mamaku bilang aku cantik jelita. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi aku pengen banget loh lihat wajahku yang cantik. Ya, gitu ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya teman-teman semua sehat, cantik hari ini. Nah hari ini Bunda mau bercerita tentang 3 ekor ayam yang tinggal di sebuah peternakan. Di sebuah peternakan ada 3 ekor ayam betina yang sedang bertelur. Bernama Hui dan Walik. Si Hui selalu bertelur setiap hari, sedangkan Hui dan Walik hampir tak pernah bertelur. Tapi Hui dan Walik adalah ayam betina yang paling cantik di peternakan itu. Mereka sangat cemburu dengan si Hui. Satu hari si Hui masuk ke dalam kandangnya. Kemudian dia duduk dan alhamdulillah hari ini aku telah bertelur. Dia kemudian meninggalkan kandangnya. Karena cemburu melihat Hui yang tiap hari bertelur, sementara Hui dan Walik gak pernah bertelur, si Walik punya rencana jahat. Hui, coba lihat, hampir tiap hari si Hui itu bertelur. Dia pasti memakai sesuatu. Gimana ya caranya agar dia itu tidak bertelur lagi? Ternyata si Walik punya rencana jahat. Keesokan harinya, ketika Hui telah selesai bertelur dan meninggalkan kandangnya, Hui dan Walik kemudian menaruh sesuatu di bawah kandang si Hui. Setelah itu si Hui datang untuk bertelur. Dia duduk. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika Hui bertelur, tahu nggak apa yang terjadi? Telurnya terpecah. Hui sangat kaget. Astaga, kenapa telurku terpecah? Padahal kan kemarin-kemarinnya enggak. Akhirnya Hui bersedih. Tapi ya, mungkin hari ini aku tidak beruntung. Tapi mungkin besok-besok aku beruntung. Hui kemudian meninggalkan kandang itu. Besokan harinya, ia masuk kandang lagi untuk bertelur. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Telurnya pecah lagi karena Walik dan Hui menaruh lagi paku di situ. Dia penasaran karena sebelum-sebelumnya telurnya nggak pernah terpecah. Akhirnya dia meninggalkan kandang itu dan bersembunyi, ingin mengetahui apa yang telah terjadi pada telur-telurnya. Ya, karena ibu guru kalian hari ini tidak bisa hadir di depan kalian karena ada kegiatan. Jadi ibu hari ini yang mengganti ya, mau? Ya, ibu kemarin pergi menghadiri undangan di Sama Sofa bertiga, yaitu Ibu Dwi Reno, Ibu Helda, dan Ibu Eni bertiga untuk menghadiri workshop bercerita. Di dalam benak ibu, bercerita ini adalah sesuatu yang harus kalian miliki setiap hari. Misalnya kalian bercerita dengan teman, bercerita dengan ayah ibu selepas pulang sekolah. Nah,
Dengarkan ya anak-anakku. Ibu bangun pagi-pagi setelah bangun subuh. Ibu menjalankan sholat subuh, merebus air. Karena apa? Air ini supaya hangat di dalam botol. Nah, ibu bawa. Setelah itu, ibu pergi ke rumah Ibu Dwi karena Ibu Dwi tidak berani melepaskan Ibu Eni sendirian. Akhirnya Ibu Eni mendatangi rumah Ibu Dwi dan kami berboncengan. Setelah itu kami berangkat lagi. Nah, di tengah jalan sudah berjanjian dengan Ibu Helda. Nah, tahu Ibu Helda? Ibu Helda adalah mengajar di kelas 4 ya anak-anak ya. Nah, karena PJJ ini anak-anakku tetap semangat belajar di rumah. Kami juga sebagai ibu guru, kami juga selalu bersemangat dalam menimba ilmu walaupun tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Apa sebabnya? Anak-anakku belajar tidak hanya menunggu ibu kerjakan, selesaikan, dikumpul jam 7. Tapi anak-anakku, ibu juga ingin belajar. Belajar ini tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu di mana dan kapanpun. Jadi setelah itu di jalan, tiba-tiba di jalan masuk jalan Salma Solwa. Buahnya gembes. Tiba-tiba pantat ibu bergoyang-goyang. Kenapa ya? Kenapa ini kenapa? Setelah itu turun, ternyata ban Ibu Dwi kempes. Bagaimana ibu oper lagi ke tempat Ibu Helda. Setelah itu setiap jalan tanya di mana bengkelnya, di mana bengkelnya. Setelah itu dekat kelurahan Mugirejo kami baru mendapatkan bengkel. Nah disitulah setelah dikompan anakku banyak tetap kempes, jus. Tetapi apa? Setelah itu kata bapak bengkel, Bu ini harus diganti. Kita melihat jam. Waduh Bu, kita terlambat ini. Bagaimana reaksi Bu Dwi ya? Kami izin dulu. Nah, setelah itu kami dengan semangatnya setelah selesai tibalah di Salma Solwa. Dengan masuk begitu indahnya Salma Solwa akan menerima kami pagi-pagi dengan melihat Salma Solwa akan menerima kami untuk belajar. Nah, disitulah anak-anakku bagaimana rintangan yang harus kalian hadapi. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu kita harus semangat, jangan patah semangat. Nah, ini itu ya anak-anakku, nanti ceritanya disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak minta maaf, mohon maaf, beriku maaf. Ini mau cerita apa bingung. Jadi apa ya? Cerita yang perjalanan tadi malam aja ya. Saya tertarik ikut workshop bercerita ini karena saya lihat status Kak Fitri. Jadi saya tanya sama Kak Fitri, itu acara apa? Bayar enggak? Bilang Kak Fitri gratis. Ya alhamdulillah, kepingin. Tempatnya di mana? Di Samarinda. Terus mikir-mikir waktunya jam pagi, jam 8.30. Balikpapan Samarinda butuh waktu 2 jam, nutup enggak? Kak Fitri bilang gini, berangkat malam aja, nginep di rumah, asik, dapat tempat gratis. Tiba-tiba saya berangkat jam 5 sore. Berangkat jam 5 sore, terus berpikir, ini kan waktunya PTM, dihambat nggak di jalan ini? Dikit awal-awal bismillah, jalan aja, insya Allah sampai Samarinda. Ini kan niat baik, insya Allah sampai Samarinda. Alhamdulillah tiba di Samarinda jam 7.30, langsung naik Gojek. Kata Kak Fitri naik Gojek. Tapi yang aneh lagi nih, apa ceritanya? Lanjut. Yang aneh lagi ini dapat Gojek. Hati-hati di
jalan ya Nanda cantik, Bapak. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ini udah pesen Gojek. Terus dimarahin sama orang di terminal. Dia bilang, "Bu, nggak boleh pesen Gojek di sini." Gue udah males, gue udah capek. Apa masalah? Buang-buang. Nggak boleh begitu. Ya udah, jalan aja keluar. Yang aneh, lebih aneh lagi, begitu pesen Gojek kan dari Sempaja atau di mana gitu, terminal Samarinda ke rumah Kak Fitri kan paling butuh waktu setengah jam. Saya dibawa muter-muter. Saya bilang, "Pak, saya bukan orang baru di Samarinda, saya orang lama, saya mau pulang ke rumah." "Gak apa-apa Bu, kita jalan-jalan." Boleh jalan-jalan, saya nggak bayar gitu kan. Ya udah, tiba-tiba dia bawa muter. Saya bilang, "Orang ini saya tampar, ini udah emosi, udah lapar, udah apa gitu kan." Nah, dia bilang, "Udah jalan-jalan aja. Pokoknya sampai di tempat saya nggak bayar." Nggak lama, ada 1 jam kali muter-muter Samarinda. Gue diem aja sudah diring. Sekalinya sampai di rumahnya Kak Fitri, saya bilang, "Pak, Assalamualaikum, dadah, bye." "Bu, nggak bayar." "Masa bodoh, masalah buat lu." Udah pergi, tinggalin dia. Cuek aja. Udah sampai di aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati, saya banggakan berakhir sudah acara kita pada hari ini. Mewakili pengurus daerah Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Provinsi Kalimantan Timur. Itu logonya ada di atas ya. Gambar logonya itu 2 orang membaca. Maknanya memang bahwa gerakan memasyarakatkan minat baca itu bukan tugasnya pemerintah saja, tetapi pemerintah perlu mitra, dan salah satu mitra pemerintah dalam mengembangkan budaya baca itu adalah gerakan pemasyarakatan minat baca ini. GPMB ini payung hukumnya kuat karena dia bergerak atas dasar amanat Undang-Undang nomor 37/2007 tentang perpustakaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dasarnya sangat kuat. Kegiatan kita pada hari ini merupakan salah satu dari banyak rangkaian kegiatan GPMB yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan workshop bercerita pada hari ini dapat memberikan pemahaman, dapat menginspirasi Bapak Ibu-Ibu sekalian untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam kegiatan mendongeng. Dan kita jadwalkan ini akan ada beberapa angkatan untuk kegiatan sejenis, karena memang fokus kita adalah bagaimana mengembangkan budaya baca itu dengan berbagai pendekatan, dan salah satu pendekatan itu adalah dengan kegiatan bercerita, mendongeng ataupun istilahnya bertutur. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Wati bilang semakin di depan itu Yamaha ya, saya malah pendekatannya Honda, satu hati, one heart. Bahwa kita dengan berakhirnya kegiatan ini tetap silaturahmi tetap terjalin. Seperti yang disampaikan tadi, kalau ada hal-hal teknis terkait dengan masalah bertutur, bercerita ini silahkan disampaikan ke kami. Ada Bunda Fitri, Mbak Wati, Mbak Rahma dan sebagainya. Dan kami di GPMB itu adalah para relawan sebenarnya ya, bekerja atas dasar volunteer untuk memajukan minat baca di daerah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, workshop pada hari ini kami nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa lagi? Makan siang kotanya lagi? Iya. Dari siapa kepada siapa? Oh gitu, baru makan dulu ini.